Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusjen Rais dari PTE 02 2018. Mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Dosen pengampu yaitu Dr. Antus Haji Alimuddin Sa'ban Niro MPD. Saya ingin membawakan materi tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yakni strategia, yang artinya seni penggunaan rencana dalam meraih suatu tujuan. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana, metode, dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Definisi lain dari strategi pembelajaran yaitu suatu rencana rangkaian kegiatan yang pada pemakaian metode dan penggunaan akan semua sumber daya atau kekuatan demi adanya pembelajaran yang disusun untuk meraih tujuan tertentu. Fungsi tujuan strategi pembelajaran: yang pertama, memberikan isi pembelajaran kepada pembelajar. Yang kedua, menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan unjuk kerja. Jenis-jenis strategi pembelajaran: yang pertama, strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, yaitu jenis strategi pembelajaran dengan kadar memiliki pusat kepada guru yang paling tinggi, tetapi strategi ini seringkali dipakai, contohnya suatu ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, dan latihan, dan juga demonstrasi. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction, yang menggambarkan terdapat bentuk terlibatnya siswa yang paling tinggi, karena guru memiliki peran sebagai penyelidikan, penggambaran, inferensi data, dan pembentukan hipotesis. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction. Jenis pembelajaran interaktif mengarah kepada bentuk diskusi dan saling berbagi antara siswa. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Suatu pengalaman adalah strategi pembelajaran memakai sekuens induktif yang mengarah pada suatu pusat siswa dan juga orientasinya pada suatu kegiatan. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri, yaitu jenis strategi pembelajaran yang mempunyai tujuan untuk membangun adanya inisiatif perseorangan, kemandirian, dan juga peningkatan diri. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus. Yang pertama, rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Cardy dan Nur, tahun 2000. Ini ada rangkuman strategi pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Yang kedua, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Yang terakhir, teknik dan taktik. Mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan orang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode, yaitu cara yang harus dilakukan agar metode yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Dengan demikian, taktik sifatnya lebih individual. Materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.